Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Febina dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan dari Statistika 2. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang pertama, uji hipotesis merupakan sebuah cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut. Untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu terdapat ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu membuat hipotesis dan menentukan tingkat signifikasi. Yang kedua itu memilih uji statistik yang sesuai. Yang ketiga itu menyiapkan aturan keputusan. Yang keempat menghitung uji statistiknya. Yang kelima yaitu pembuatan kesimpulan. Untuk yang pertama, membuat hipotesis dan menentukan tingkat signifikasi. Langkah pertama adalah pengujian statistik, menetapkan hipotesis yang terdiri dari hipotesis nol dan juga hipotesis alternatifnya. Sebagai pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya oleh peneliti. Kemudian penentuan ini juga melibatkan pemilihan arah uji, apakah menggunakan uji satu arah dengan indikator lebih besar atau lebih kecil, dan uji dua arah yang menggunakan indikator tidak sama dengan. Setelah hipotesis terbentuk, peneliti harus menentukan tingkat signifikasi alfa, yaitu batas toleransi kesalahan yang biasanya ditetapkan pada angka 0,05 atau 5%, atau bisa juga 0,01, itu 1% untuk menentukan seberapa kuat bukti yang diperlukan guna untuk menolak H0 atau hipotesis nolnya. Yang kedua itu memilih uji statistik yang sesuai. Peneliti memilih rumus statistik berdasarkan jenis data dan jumlah sampelnya. Jika standar deviasi populasi diketahui atau sampel berjumlah besar, yaitu N lebih dari 30, maka digunakan uji Z. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui dan sampelnya kecil, itu digunakan uji T. Selain itu, terdapat uji proporsi untuk data yang bersifat kategori atau persentase. Pemilihan rumus yang tepat sangat krusial agar hasil perhitungan akurat. Yang ketiga itu menyiapkan aturan keputusan. Langkah ini menetapkan batasan kapan H0 akan ditolak. Peneliti ini menggunakan metode nilai kritis dengan membandingkan hasil hitung terhadap nilai tabel distribusi, baik tabel Z ataupun tabel T. Selain itu, bisa menggunakan model p-value, di mana aturannya adalah jika p-value lebih kecil sama dengan alpha, maka tolak H0. Dan jika value lebih besar A, maka gagal tolak H0. Yang keempat itu menghitung uji statistik. Memasukkan data sampel ke dalam rumus yang telah dipilih di tahap 2. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria keputusan di tahap ketiga. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Hasil akhirnya adalah sebuah kesimpulan formal yang menyatakan apakah data memberikan cukup bukti untuk mendukung hipotesis penelitian atau tidak cukup bukti sehingga tetap pada kondisi awal. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan juga two tail test. Oke. Yang ketiga itu untuk left tail test itu adalah uji ekor kiri digunakan ketika peneliti memiliki dugaan kuat bahwa nilai rata-rata sampel X bar secara signifikan berada di bawah atau lebih kecil dari nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Dalam model ini, hipotesis 0 dinyatakan sebagai H0, mu lebih besar sama dengan mu 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah H1, mu lebih kecil mu 0.
Seluruh daerah kritis atau wilayah penolakan terletak di ujung paling kiri dari kurva distribusi normal. Keputusan untuk menolak H0 diambil jika nilai statistik hitung yang didapat lebih kecil daripada nilai kritis negatif, yang berarti data tersebut jatuh ke dalam area arsir di sisi kiri. Kemudian yang kedua itu ada right tail test atau uji ekor kanan. Ini diterapkan apabila hipotesis penelitian menduga bahwa rata-rata sampel X bar secara signifikan berada di atas atau lebih besar dari rata-rata populasi mu0. Struktur hipotesisnya adalah H0 mu lebih kecil sampai dengan mu0. Dengan hipotesis alternatifnya H1 mu lebih besar mu0. Berdasarkan dengan uji ekor kiri, pada model ini seluruh daerah penolakan berada di ujung paling kanan kurva. Peneliti akan memutuskan untuk menolak H0 jika nilai statistik hitung lebih besar daripada nilai kritis positif, yang menandakan bahwa hasil pengamatan masuk ke dalam area arsir di sisi kanan kurva. Kemudian yang ketiga itu ada two-tailed test, yaitu uji dua ekor digunakan saat peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan populasi, tanpa memedulikan arahnya. Hipotesis nolnya dinyatakan dengan tanda sama dengan H0, mu sama dengan mu0, dan hipotesis alternatifnya menggunakan tanda tidak sama dengan H1, mu tidak sama dengan mu0. Karena fokusnya adalah perbedaan secara umum, daerah kritisnya terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar di ujung kiri dan kanan kurva. Catatan penting dalam pengujian ini adalah tingkat signifikasi atau alfa harus dibagi dua untuk masing-masing ekor guna menentukan batas penolakan di kedua sisi. Kemudian untuk soal yang nomor 4, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah sebuah usaha mikro yang menjual menu sehat dan ingin mengetahui apakah memberikan diskon khusus saat jam makan siang benar-benar meningkatkan jumlah pesanan secara signifikan. Untuk hipotesis nolnya adalah rata-rata jumlah pesanan harian dengan diskon sama dengan jumlah pesanan tanpa diskon. Kemudian hipotesis alternatifnya, rata-rata jumlah pesanan harian dengan diskon lebih besar daripada tanpa diskon. Maka prosesnya adalah pemilik usaha akan mengumpulkan data penjualan selama 2 minggu, 1 minggu tanpa diskon, dan 1 minggu dengan diskon. Jika data menunjukkan kenaikan penjualan yang konsisten dan melewati ambang batas statistik tertentu, maka strategi diskon tersebut dianggap berhasil dan layak dilanjutkan. Untuk contoh yang kedua adalah seorang pengelola media sosial ingin membuktikan asumsi bahwa mengunggah konten infografis pada jam 7 malam menghasilkan interaksi yang lebih tinggi dibandingkan mengunggahnya pada jam 12 siang. Untuk hipotesis nolnya adalah rata-rata jumlah interaksi konten pada jam 7 malam sama dengan atau lebih rendah dari jam 12 siang. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata jumlah interaksi konten pada jam 7 malam secara signifikan lebih tinggi daripada jam 12 siang. Penerapannya, selama 2 minggu, konten dengan topik serupa diunggah secara bergantian pada kedua waktu tersebut. Data jumlah like dan share kemudian diuji secara statistik. Jika hasilnya menunjukkan kenaikan interaksi yang konsisten dan bukan karena faktor kebetulan, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, jam 7 malam adalah waktu optimal untuk publikasi konten guna mencapai jangkauan yang maksimal. Kemudian soal yang kelima itu adalah sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel di 1020 gram.
Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berada di standar perusahaan. Kita akan menyelesaikan nomor 5 ini menggunakan RStudio. Oke, kita menentukan yang pertama hal yang kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Untuk H0 itu di MIO sama dengan 1000. Produk gula pasir memiliki berat rata-rata di 1000 gram. Kemudian H1-nya itu di MIO tidak sama dengan 1000. Produk gula pasir tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Kemudian kita menginput data yang diketahui pada soal. Untuk M-nya itu di 1000, X-bar-nya itu di 1020, sigma-nya 60, dan N-nya 36. Kita rangkum. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai statistik uji Z. Karena kenapa kita menggunakan uji statistik Z? Karena eh, yang dites itu eh, jumlah datanya lebih dari 30. Maka Z sama dengan X bar dikurang M dibagi sigma pangkat dari si N ini 36. Kemudian di print. Kita kemudian yang terakhir adalah mencari like kritis. Jadi alfanya itu di 95% dan 100 dikurang 95 itu 5%. Jadi alfa itu 0,05. Terus di saya titik half min alpha sama kinop 1 min alpha dibagi 2. Oke, kita run. Ini dapat kita simpulkan berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan tingkat signifikansi atau alfanya sebesar 5%, diperoleh uji statistik diperoleh nilai uji statistiknya sebesar 2. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel distribusi normal standar untuk uji dua arah, yaitu berada di rentang min 1,96 hingga 1,96. Karena nilai Z itu 2 lebih besar daripada nilai kritis positif, yaitu 1,96, maka posisi data tersebut jatuh di daerah penolakan H0. Maka dengan bukti statistik yang ada, kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk menolak H0 dan menerima H1. Hal ini menunjukkan bahwa berat rata-rata produk gula pasir secara signifikan tidak sama dengan 1000 gram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.